Jane Fanny Pemidum, favorit saya ya. Fanny Jane Crosby. Ya. Dia adalah orang yang mengalami proses pengudusan sampai dia mengalami pemuliaan. Ya. Saya percaya dia adalah seorang pemenang. Saudara-saudari, ya. Kita memasuki berita ya, yang ini adalah berita di mana dimulainya ya setelah selesai kristalisasi seluruh Alkitab, sehingga kita memiliki satu berita. Amin. Sampai kepada kedatangan Tuhan. Amin. Judulnya adalah tinjauan umum tentang beban utama dan kebenaran saat ini atau terkini dari pemulihan Tuhan sebelum penampakannya atau parousianya, ya, atau kedatangan Tuhan. Amin. Yang kedua kali secara tersembunyi. Saudara-saudari, berita 12 berita ini menjadi penting. Maka di sini dikatakan beban utama. Amin. Dan kita memasuki berita yang pertama. Amin. Yaitu sasaran ultima. Sasaran ultima dari ekonomi Allah. Amen. Sasaran ultima. Tahu ultima apa, saudara? Puncak. Ya. Puncak atau akhir. Jadi sasaran akhir. Apa sasaran akhir dari ekonomi Allah? Adalah Allah menjadi manusia supaya Manusia menjadi Allah. di dalam kaya dan sifat, bukan di dalam kealahan untuk disembah. Amin. Bagi pembangunan tubuh Kristus untuk rampulan Yerusalem baru. Terus dari hidup yang kita nyanyikan tadi adalah Yerusalem baru. Kota yang dibangun Allah. Kota yang dibangun Allah. Hari ini kita adalah orang-orang yang dibangun Amin. menjadi kota yang kudus. Yerusalem baru. Saudari, inilah sasaran akhir dari ekonomi Allah. Amin. Puji Jadi Tuhan. beban berita hari ini adalah sasaran akhir, sasaran ultima Amin. dari ekonomi Allah. Amin. Saudara-saudari, bagaimana memahami ekonomi Allah? Kita sering mendengar ekonomi Allah. Apa itu ekonomi Allah, saudara-saudari? Apa ekonomi Allah? Cara Allah Ya, mendapatkan tujuan. Allah memiliki tujuan. Allah memiliki rencana. Amin. Allah memiliki sasaran. Ya, bagaimana dia mencapai sasaran? Maka Allah memiliki ekonomi. Allah memiliki cara untuk mencapai tujuannya. Amin. Maka tadi dikatakan kota yang dibangun Allah. Tuhan pernah berkata ya, di atas batu karang ini aku mendirikan gereja. Amin. Dia yang mendirikan, bukan kita seharusnya. Maka ekonomi Allah adalah cara Allah mencapai tujuan. Amin. Maka bagaimana caranya? Saudara, ekonomi Allah adalah sesuatu yang misteri, sesuatu yang sebetulnya berlian Amin. di dalam Alkitab. Amin. Jadi kita orang Kristen kalau hari ini di dalam membaca Alkitab tidak bisa melihat ekonomi Allah, tidak bisa melihat cara Allah mencapai tujuannya, sebetulnya kita bukanlah orang Kristen yang melihat kehendak dan tujuan Allah. Kita pastilah orang Kristen yang biasa-biasa saja. Saudara-saudari, maka Paulus mengatakan bahwa rahasia ini berabad-abad tersembunyi. Amin. Berabad-abad tersembunyi. Amin. Di dalam Kolose dikatakan dari keturunan ke keturunan. Iya. Tidak dibukakan. Ekonomi Allah ini dilihat oleh Paulus.
kita ini sedang berada di dalam pengalaman ekonomi. Amin. Saudara-saudara, ekonomi Allah. Allah menjadi manusia. Tuhan pernah berkata, akulah roti yang turun dari surga. Jadi roti yang di sini adalah roti yang turun dari surga. Saudara-saudara, roti di atas meja ini adalah yang turun dari surga. Amin. Lalu dia mengatakan, akulah roti kehidupan. Akulah roti hayat. Lalu hayat ini yang berada di dalam roti ini, dia pecahkan. Di mana Tuhan Yesus dipecahkan? Di atas kayu salib. Amin. Lalu roti yang dipecahkan ini masuk kemana? Dalam tubuh kita. Ke dalam kita yang kita makan. Amin. Bukankah itu Allah menyalurkan dirinya ke dalam kita? Amin. Lalu apa yang terjadi setelah kita makan? Kita mendapat apa? Ayat. Hayat. Amin. Kita mendapat hayat. Amin. Dan Yesus. setelah mendapatkan hayat, apa yang terjadi dengan diri kita? Kita akan hidup oleh karena yang kita makan. Inilah saudara-saudara ekonomi Allah. Amin. Jadi hari ini kalau kita menghadiri sidang pemecah roti, kita pula tidak hidup oleh apa yang kita makan. Saudara-saudara, mohon maaf, kita tidak sampai kepada ekonomi Allah. Hari ini banyak kita hadir itu melecehkan roti dan salur. Padahal itu adalah cara Allah Amin. menyalurkan hayat Amin. ke dalam kita. Haleluya. Dia harus turun dari surga. Iya. Dia harus dipecahkan di atas kayu salib. Nah. Supaya hayatnya bisa disalurkan di dalam kebangkitan. Maka Amin. waktu dia bangkit, dia mengatakan apa? Terimalah. Dia mengatakan apa, saudara? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Amin. Hari ini miliaran orang Kristen dari zaman ke zaman mendambakan daging Yesus. Saudara, tapi Tuhan mengatakan roh yang memberi hidup. Amin. Bukan daging, karena dengan daging sama sekali tidak berguna. Itu bukan berkenaan dengan daging kita, saudara. Itu daging Yesus. Hari ini berapa banyak ingin melihat Yesus sampai dilukis berapaan tempel di rumah orang. Berapa banyak, saudara-saudara? Banyak sekali. Berapa banyak punya kesaksian? Saya digandeng Yesus, saya digendong Yesus. Berapa banyak orang mendapatkan itu? Berapa banyak istri ketika tidak mendapatkan kasih suami, dan ini peluk Yesus. Yesus datang peluk aku butuh kabar. Lalu tiba-tiba malam-malam merinding, wah Tuhan itu meluk aku. Betapa tahunya orang Kristen hari ini, saudara-saudara. Sekali lagi, roh lah yang memberi hidup. Amin. Daging Sama sekali tidak. jangan mendambakan Yesus secara daging. Amen. Yang memakai jubah, yang berewokan, gondrong. Saya sering bilang gitu, Yesus yang kayak gitu pegang gitar tapi jadi metalikan ya. Tinggal gitar aja. Ini gondrong sudah kan? Tinggal begini ke kepala. Saya sering bilang, kamu menghina Yesus. Lah itu bukan Yesus. Iya. Yesus yang ditempel di dinding rumah orang itu, bahkan di gedung yang disebut gereja, itu bukan Yesus. Karena Yesus hari ini adalah roh yang memberi hidup. Amin. Saudara-saudari, roh lah yang memberi hidup. Maka roti yang kita pecahkan tadi, roh itu adalah hasil dari Kristus yang disalib dan Kristus yang bangkit. Amin. Karena kebangkitan kita
dia makan, dia menjadi apa saudara? Roh yang masuk ke dalam roh kita. Amin. Inilah kelahiran kembali. Amin. Kelahiran kembali kita adalah roh itu masuk ke dalam roh kita. Amin. Untuk apa? Untuk memberi Hayat. hayat. Amen. Saudara-saudari, betapa indahnya jadi orang Kristen. Roh itu adalah roh pemberi hayat yang di dalam kita. Amin. Jadi Yesus hari ini adalah roh yang memberi Hayat. di mana dia berada? Dalam manusia. Dalam roh kita. Amin. Memang dikatakan dia naik duduk di sebelah kanan Bapa. Iya. Tetapi dia yang duduk di sebelah kanan Bapa itu adalah roh. Amen. Dan roh itu ada di dalam roh kita. Amin. Jadi surga di mana saudara? Dalam kita, Kalau mau mengalami surga di mana? di dalam kita, dalam roh. Apakah harus kita mimpi? Tuhan beri aku mimpi ke surga. Banyak orang cerita ya, jalan-jalan di surga, jalannya dari emas, lalu melihat rumah di surga itu ya, nggak ada atapnya karena masih dibangun. Lah, Dari ayat mana? Aku menyediakan tempat bagimu. Sesudah aku menyelesaikan itu, aku akan kembali membawa kamu ke tempat di mana aku berada. Di situ kamu berada. Lalu banyak orang Kristen bermimpi ke surga. Di surga memiliki kapling, rumahnya dari emas, kaya, tayul. Ya, itu pokok. Amin. Tak sesuai Alkitab. Amin. Sesuai. Karena surga itu ada di mana? di dalam kita, Ya di dalam roh kita. Kalau mau dari Tuhan dan di surga ada di mana? Dalam roh kita. Iya, di dalam roh kita. amin. Maka Tuhan mengatakan rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Daging sama sekali tidak berguna. Kalaupun Yesus datang lagi menjadi manusia, dia hanya di Yerusalem dan di Israel. Iya. Kita yang di Jakarta gigi jari. Betul. Karena kan nggak bisa Yesus di cloning. Jadi banyak itu di Amerika ada, di Indonesia kan enggak. Tapi ketika dia menjadi roh, dia ada di mana? Amin. Dan di mana? Di dalam Di dalam roh kita. Yang percaya. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Kalau roh kebenaran itu datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Amin. Dan dia akan diam di dalam kamu. Selesai. Inilah ketika dia di dalam kita, dia mengerjakan ekonominya, membuat kita menjadi Allah dalam hayat dan sifat. Bukan dalam kealahan. Hari ini banyak orang senang dalam kealahan yang disembah. Ayat the best. Aku yang terbaik, yang enggak. Itu sebetulnya mau menyatakan diri menjadi Allah kayak iblis. Iya. Aku desatnya yang mari. Itu karena siapa? Karena itu. Itu berarti menjadi Allah di dalam kealahan. Amin. Loh ya dong. iya, Sombong. Makanya dikatakan bukan di dalam kealahan untuk disembah, untuk dikagumi, untuk dikultuskan. Amin. Hari ini kenapa banyak dalam tanda kutip yang disebut hamba Tuhan? Iya. Baru aja menyembuhkan apa itu bisulan. Udah kenal dia. Mujizat bisulan.
Allah di dalam hayat. Amin. Dimulai dari mana, saudara-saudari? Dimulai dari kelahiran kembali. Amin. Kita ini orang Kristen dilahirkan kembali. Amin. Pada saat kebangkitan Tuhan. Amin. Kita baca ya 1 Petrus 1 ayat 3 ya.